Nah, halo seluruh kabeh, kembali bersama saya Fikulo Jawa. Nah, jadi di video kali ini aku pengen nge-share aja sih, share pengalaman aku pribadi ya. Saat aku kena corona dulu ya, jadi aku pernah positif corona di Jepang. Jadi mungkin corona ini sudah nggak terlalu apa namanya ya, sudah nggak terlalu gencar-gencarnya kayak waktu dulu ya. Nah, ini aku hanya pengen nge-share aja ya, apalagi di Indonesia sekarang kan corona udah kayak seperti nggak ada, sepertinya seperti itu. Kalau di Jepang sih sekarang masih ya masih masih ada, masih penanganannya masih sama, cuman apa namanya ya, udah nggak kayak dulu lagi gitu ya. Misalkan ada corona ya kita harus kakuri ya, apa namanya, isolasi mandiri seperti itu. Nah, jadi kali ini aku pengen nge-share pengalaman aku dulu saat aku positif corona ya. Sebenarnya bulan 7 ya aku kena corona itu ya, bulan 7 pertengahan akhir-akhir lah ya, pertengahan menjelang akhir tanggal 17 atau tanggal 20-an gitu, sekitar tanggal segituan aku positif corona. Nah, jadi ceritanya tuh waktu itu aku malam-malam ya. Sebenarnya hari Jumat, aku ingat banget itu Jumat. Sepulang Jumat itu tenggorokanku terasa agak nggak enak gitu ya. Jadi ini gejala yang aku rasakan ya. Mungkin setiap orang gejalanya beda-beda ya. Pas waktu itu Jumatan tenggorokanku udah nggak enak rasanya. Kayak apa sih namanya? Kayak mau pilek gitu loh. Tahu nggak kalau kalian mau batuk gitu kan, tahu kan? Tenggorokannya gatel gitu kan. Gejalanya sama hampir kayak gitu. Terus tambah malam itu tenggorokan makin nggak enak, seperti nggak enak. Nah, aku udah curiga nih, kok ini biasanya aku pernah sih kayak gitu, cuman 2 jam 1 jam kemudian hilang, tapi ini sampai malam, dari Jumatan sampai malam sampai maghrib gitu ya, nggak hilang-hilang. Terus akhirnya aku gimana ya, malam-malam kan itu hari Jumat, klinik udah tutup ya, klinik udah tutup, apa-apa udah tutup semua kan, fasilitas kesehatan seperti itu. Terus aku akhirnya pakai online, jadi ada namanya ada aplikasi ya, jadi dokternya yang ke rumah seperti itu. Jadi waktu itu ke rumah, aku online ya, online, gejala yang aku rasakan, aku cerita, terus habis itu ditelepon dari pihak sananya ya, telepon gejalanya apa aja, gini 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 gini. Nah, waktu itu belum ada panas, aku belum panas itu ya. Nah, tapi setelah itu udah, ya udah nanti dokternya ke situ jam segini gitu ya. Janjiannya jam 10 malam itu dokternya ke sini ya. Tak tunggu sampai jam 10, sampai badannya udah kerasanya udah seperti ini, apa namanya, udah makin nggak enak gitu loh. Panas ya ada, kayaknya panas ada, batuk makin keluar. Batuk ya belum terlalu ini, tapi batuk udah makin keluar gitu ya. Batuk udah keluar dikit-dikit gitu, makin tambah makin tambah itu. Akhirnya dokternya itu jam berapa datang itu? Jam 2 malam pagi ya, hampir jam 2 pagi. Tak tunggu itu ya sampai badanku itu malam itu badannya greges, tahu nggak kalian greges itu? Kayak dingin, tapi kalau di suhu itu sampai 39 nih kalau nggak salah waktu itu aku ya. Cuman aku nggak terlalu tahu ya, karena kan nyonya ya yang ini ya, yang ini aku juga minum obat anti panas kan, jadi mungkin badan aku nggak terlalu panas juga. Tapi mungkin ya namanya badan ya, walaupun diapain kalau udah nggak enak ya tetap aja virus itu nyerang gitu kan. Dokternya datang, dia pakai ini ya, perlengkapan corona seperti itu ya, pakai gaun apa namanya ya, plastik yang gini itu, pakai kacamata, masker, terus tutup di sini ya, tutup rambut itu ya. Jadi dokternya ke sini, ke kamar, ditanya, paling udah tahu ya, ditanya apa aja gejalanya sekarang gitu ya. Ya, terus aku ditanya kan, pengen obatnya yang ini, ya udah aku minta obat yang anti, kan yang aku rasakan sebenarnya ini ya, tenggorokan nggak enak ya, tapi dia bawanya itu hanya penurun panas saja, obat corona itu ya. Aku pas di Jepang ini cuman dibawain obat, sebenarnya namanya kok Karonaru ya. Karonaru itu kayaknya kalau di Indonesia tuh hampir sama kayak paracetamol seperti itu ya, penurun panas sama anti nyeri lah. Kalau di Karonaru ini ya ada anti nyerinya dikit lah. Jadi aku minta yang dosisnya tinggi. Biasanya kalau di Jepang itu dosisnya untuk penurun panas itu hanya 250 miligram. Nah, sementara kalau di Indonesia itu kan untuk paracetamol itu kan 500 gram ya biasanya. 500 gram apa miligram ya? 500 lah ya, 500 miligram kalau nggak salah. Itu. Nah, aku minta ke dokternya, aku minta dosis yang paling tinggi ya, aku bilang gitu kan. Ya, samalah dikasih dosis yang 500 per per ini ya, per bijinya itu ya, per apa sih? Kapsulnya itu. Bukan kapsul sih, eh kaplet kaplet per kapletnya itu kan, per satu itu, per satu minum itu 500 miligram dosisnya.
Aku minta yang paling tinggi, soalnya kan takutnya nanti kalau minimal 22 kan mending satu aja dosisnya tinggi gitu kan. Kalau dosisnya kurang kan mendingan satu aja dosisnya tinggi gitu. Akhirnya dikasih, itu hanya dikasih 10 ini ya, 10 apa namanya, 10, ya itu 10 obat itu ya, 10 obat. Hanya kalau misalkan panas dipakainya panas, pas panas diminum, bukan 1 hari 3 kali, tapi pas panas diminum katanya gitu. Nah karena aku panas ya, aku takut, tak minum itu sehari 3 kali ya, setiap 8 jam sekali, pagi siang malam mau tidur. Nah jadi itu obatnya itu tak pakai hanya 2 hari saja. Malam itu ya malam tak minum, pagi siang terus malam. Pokoknya itu masih sisa 4 kalau nggak salah waktu itu ya, masih sisa 4 obatnya. Badanku udah biasa, udah panas, cuman tenggorokan ini masih batuk-batuk masih. Terus badan nih udah enakan lah ya, udah enteng lah istilahnya gitu, udah bisa jalan ya, udah bisa gitu ya. Pusing udah nggak ada, pusing ada sih waktu itu. Nah di hari kedua aku takut kalau rasa sama penciumanku hilang, takutnya ya, kalau corona kan biasanya gejalanya kayak gitu. Ternyata di hari kedua aku itu penciuman sama rasa masih aman, jadi aku makan tuh masih biasa, makan biasa, mencium ya masih biasa. Nah terus hari ketiganya aku takut lagi kan, waduh jangan-jangan ini karena corona kan tahapnya nggak langsung gitu ya, bertahap-tahapnya gejalanya itu ya. Hari ketiga aku bangun tidur itu kan pagi-pagi, waduh jangan-jangan penciumanku hilang nih. Nah aku ngetes penciumanku tuh pakai ababus sendiri, gitu kan. Kalau itu masih bau berarti masih normal saja gitu. Ternyata gitu, wah baunya masih nggak enak, berarti masih aman, masih hidungku, penciumanku ini masih normal gitu. Terus aku makan, tak minumin ya, itu masih normal semua ya, masih manis ya manis, asin ya asin, masih berasa lah ya, masih berasa. Tapi memang rasa itu menurun sedikit. Misalkan manis ya manisnya berasa, tapi ya paling kalau misalkan 100% tuh 80% lah masih bisa berasa ya, kayak orang kalau meriang itulah ya, kayak gitu. Cuman kalau meriang kan jadi pahit ya ilatnya, itu nggak jadi pahit, masih normal aku itu, masih normal, alhamdulillah normal ya sampai semua. Nah cuman di Jepang ini pas aku dinyatakan positif dari tadi ya, dites dokternya itu ya, jadi dokternya itu selain mengasih obat itu dia ngetes PCR ya, lewat hidung itu ya, bukan lewat hidung, lewat ludah ya, lewat ludah di PCR positif. Nah aku dari klinik itu di SMS besoknya ya, 24 jam dari itu hasil dia keluar PCR-nya, terus hasilnya positif. Nah setelah positif, kliniknya SMS aku, nanti hasil positifnya ini akan dilaporkan ke pihak apa ya istilahnya, bagian kecamatan sama bagian yang menangani corona, istilahnya seperti itu kan. Karena kalau di Jepang kan corona tiap hari waktu itu kan diupdate terus ya, untuk ditampilkan di TV ya. Jadi diupdate terus biar tahu kondisi realnya tuh yang corona berapa orang gitu. Jadi dilaporkan ke sana. Nah dari kecamatan itu ngubungin saya karena saya itu positif, jadi aku itu nggak boleh kemana-mana. Dapat SMS aku tuh ya, di SMS tuh kayak gini ya bentukannya, aku tanggal segini positif, jadi aku 10 hari ya, 10 hari nggak boleh keluar rumah, isolasi mandiri di rumah. Karena aku kan gejalanya nggak terlalu ini kan, nggak terlalu yang gimana-gimana gitu ya. Di SMS dari tanggal ini sampai tanggal ini kamu nggak boleh, nanti tanggal ini kamu boleh keluar rumah, seperti itu. Nah terus ada lagi aku di SMS lain gitu ya, berteman ya, kita harus berteman dari pihak kecamatannya. Jadi SMS kamu harus daftar nih di sini. Nah nanti berteman di line, terus dari line-nya situ nanti kita suruh daftar ya, istilahnya daftar. Kita tuh ditanya, kita itu punya ini enggak, apa, pulse meter enggak, apa namanya ya, buat ngecek oksigen itu ya. Takutnya kan kalau corona kan oksigennya menurun, kita harus langsung dilarikan ke rumah sakit, seperti itu. Aku nggak punya, aku dikirimin lah dari pihak kecamatan ya, dipinjemi pulse meter itu ya buat ngukur oksigen itu. Bentukannya kayak gini. Isinya apa ini ya? Kok ada ini buat ngirim barang? Oh ini dipinjemi kayaknya. Nih
Coba kita lihat. Nah, oh buat ngetes sini. Nah, terus di line itu kita daftar, kita ditanya selama di rumah tiap hari pagi itu dari jam 7 sampai 9 itu line datang SMS kita. Itu kondisinya kita gimana gitu ya. Ada sesak nafas nggak, ada kondisi yang makin memburuk nggak, seperti itu ya. Terus suhunya sekarang berapa, terus oksigennya berapa persen gitu di SMS gitulah. Nah, selain itu terus dari pihak kecamatannya itu telepon ke saya kan. Pas hari kedua, setelah hari kedua positif ya, aku ditelepon, ini kan kamu positif karena kamu nggak bisa kemana-mana, jadi aku kirim makanan gitu. Jadi aku dikirimin dari kecamatan istilahnya gitu ya, dikirimin seperangkat makanan. Pertama ditelepon, ini kamu kayak kayak gini makan nggak, kayak gini makan nggak, dia tanya gitu kan. Aku tak bilangin kan, aku kalau buta niku apa namanya, daging babi aku nggak makan, nah gitu kan. Mending kalau daging babi nggak usah dikirim, yang lain aja, aku bilang gitu kan. Ngeyel ya, dikasih ngeyel. Nah, dari pihak kecamatannya bilang gini, ya udah ini pokoknya yang penting kita kirim makanan, karena mereka juga nggak tahu kan yang bisa dimakan muslim apa enggak, mereka juga nggak tahu ya. Mereka kirim, nanti yang nggak bisa dimakan ya udah nggak usah dimakan gitu. Akhirnya dikirim, datang. Nah, datangnya tuh paketnya ya kayak gini ya. Ini buka. Oh, isinya macam-macam nih, ada terima kasih nih ya. Ini mungkin bacaan ya, ucapan. Oh, ada nasi yang udah tinggal diangetin. Ini kemarin aku bilang yang nggak ada babinya. Ini apanya? Ini sirup gitu kayak gini-ginian. Ini jus. Ini oh biskuit sama apa ini, vitamin. Oh, masih ada sarden juga di bawahnya. Ikan sarden, tisu ya, tisu roll, sibung. Oh, ini kayak pokari gitu. Oh, ini roti sini ya. Terima kasih buat Kanagawakeng. Di situ ada yang kayak kari raisu ya, apa ya, kayak lauk-laukan gitu. Itu banyak banget ya, 8 pak apa 7 pak gitu ya. Itu memang ayam tapi ada kandungannya babi, jadi aku nggak bisa makan. Tapi ya alhamdulillah lah, yang lain bisa dimakan, cuman itu aja gitu ya. Ya aku berterima kasih banget ya buat Jepang ya, penanganannya bagus banget ya untuk corona. Jadi mereka tanggap juga buat kita nggak bisa kemana-mana dikasih makanan seperti itu gitu ya. Terus alat pulsmeternya kan aku dipinjemi ya. Itu setelah aku udah 10 hari udah sembuh, itu tak balikin lagi lewat pos gitu. Jadi lumayan lah ya, aku pengen cerita kayak gini tuh gimana untuk penanganan kalian di negara lain ya, misalkan selain di Jepang, atau kalian yang mungkin di Jepang terkena corona, gimana penanganan kalian, sama nggak tempat kerja kalian atau tempat wilayah kalian itu ke kalian gitu. Maksudnya kayak aku nggak gitu. Ada juga temen aku yang waktu itu corona ya, ada yang nggak dapat paketan makanan tuh, ada juga, padahal sama-sama daerah sini ya. Cuman aku nggak paham ini gimana prosedurnya, aku nggak paham ya. Karena yang harus melaporkan ke pihak sana itu dari kliniknya atau rumah sakit ya, bukan kita sendiri lapor ke sana tuh enggak. Jadi ada yang melaporkan bahwa kita itu benar-benar positif, yang melaporkan tuh benar-benar dari dokter gitu. Jadi dari pihak kecamatan sama pihak yang mengelola corona ini percaya bahwa ini orang benar-benar kena corona seperti itu. Jadi kita dikirimin beberapa makanan dan alat-alat yang kita perlukan seperti itu. Gitu. Nah, gimana kalian yang dulu pernah kena corona, dan misalkan kalian yang sekarang nggak kena corona sama sekali, semoga kalian tetap sehat-sehat ya. Dan aku alhamdulillah sekarang udah sehat, udah bisa beraktivitas kembali. Gitu. Nah, gitu aja saya yang bisa aku share untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.